Selamat pagi, Jemaat GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan, dan semua simpatisan yang setia senantiasa menantikan Sabda Gembala. Dalam rangka bulan keluarga pada tahun ini, GKI Gunung Sahari pada malam hari ini memberi tema keluarga yang tetap yakin akan pertolongan Tuhan meskipun dalam keadaan sulit. Saya berdoa dan berharap malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan sejahtera dan sukacita karena kasih Tuhan. Tapi kembali kepada perenungan kita. Keadaan yang sulit, kalau ditanya, mudah enggak keluarga meyakini pertolongan Tuhan? Masing-masing kita akan mungkin menjawabnya berbeda-beda, tergantung situasi keluarganya. Kalau dia kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, penguasa atau rakyat jelata. Kalau saya mengatakan semua tidak mudah. Orang kaya atau miskin, penguasa tetap merasakan tidak mudah. Mengapa? Sebab seperti yang dikatakan oleh kitab Habakuk pasal 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kambing domba terhalau dari kurungan. Itu berarti aset yang dimiliki meskipun dia orang kaya itu sudah hampir punah. Simpanan juga sudah makin terkikis, habis. Kalau orang miskin mengatakan makanan untuk hari ini sudah tidak ada. Ini sedang sakit, tapi biaya untuk berobat tidak ada. Masing-masing mengalami kesulitan. Berbeda kondisinya, tapi sama-sama sulit. Jadi tidak mudah. Karena apa? Keluarga itu yang pertama, tidak sendirian. Meskipun tidak ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Meskipun tidak ada istri, sekali lagi ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara yang mungkin memberikan usulan mengatasi kesulitan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Itu sebabnya kalau sampai dalam keluarga tidak lagi ditemukan perdebatan-perdebatan mencari solusi untuk mengatasi kesulitan, maka kita boleh mengatakan, walaupun mungkin di dalam hati ada perbedaan, tetapi karena tidak lagi diungkapkan, kita boleh hampir mengatakan bahwa keluarga ini sungguh meyakini pada pertolongan Tuhan untuk mengatasi keadaan yang sulit. Mengapa bisa? Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan
yang memberi kekuatan kepada Paulus. Dan itu adalah moto hidupnya. Karena dia terus mau berjalan dan berjuang, hidup hanya menantikan pertolongan Tuhan. Dia berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman kepada Kristus. Itulah keyakinan yang senantiasa dia bawa di dalam hidupnya, yang membuat dia mampu melewati setiap kesulitan karena yakin pertolongan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia mau menjadi sama bukan hanya dalam kehidupan Tuhan, tapi juga di dalam kematiannya. Dia sudah pernah mengalami keadaan yang sangat menyenangkan dan juga yang sangat memprihatinkan dan penderitaan. Dia lewati semuanya karena keyakinan satu kepada pertolongan Tuhan. Belum lama ada jemaat kita dalam usia yang relatif masih sangat muda. Usia suaminya baru 39 tahun. Mendadak karena penyakit jantung meninggal. Meninggalkan dia dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dia merasa tidak sanggup lagi. Karena selama ini dia selalu bergantung kepada suaminya. Bagaimana dia menjalani hidup ke depan tanpa suami? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terpujilah Tuhan. Tepat bersamaan dengan peristiwa itu, seorang penatua menyaksikan dalam hidupnya bahwa ketika ayahnya meninggal, usianya juga persis sama dengan suami dari ibu yang kehilangan suami yang baru-baru ini. Yaitu ayah dari penatua itu meninggal 39 tahun. Dan dia meninggalkan anak-anak bukan 3, tapi ada 5 orang. Dan yang paling kecil masih berusia 5 tahun. Bagaimana ibu daripada penatua itu dapat menjalani hidupnya ke depan? Dan sekarang semua anak-anaknya itu berhasil di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam hidupnya. Seroja, sehat, rohani, jasmani. Rahasianya hanya satu. Karena ibu itu belajar meyakini pertolongan Tuhan. Dan dia menjalani hidupnya setiap hari dengan keyakinan ini. Sampai akhirnya sekarang dia menemukan anak-anaknya dalam keadaan baik. Kemarin Kick Andy juga ada tayangan yang sama. Seorang ibu yang memiliki 4 anak ditinggal suami. Dia berhasil menyekolahkan ke-4 anaknya ini sampai sarjana dan berhasil hidupnya. Bahkan anaknya yang terkecil mencapai gelar S3 doktor. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana malam hari ini? Apakah kita tetap yakin pertolongan Tuhan meskipun menghadapi keadaan yang sulit? Tuhan memberkati. Amin.